Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan melanjutkan Muqaddimah Kitab Bidayatul Mujtahid bagian keempat. Qala al-muallif wal musannif wal mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihim wa madana bi asrarihim wa adalaina min barakatihim amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi lanutawi kilaiki arba'ah iku imma ayatiya anakalana yang tanakakan sopwal mustadi ungkang ngajak-ngajak pihak kalawan hadhihi bilahu ing gawene mustadi bisyiratil amri kalawan segat amar yakni perintah wa imma yatialan anakalana yang tanakakan sopo mustadi bisyiratil khobari kalawan segat khobar berita yuradu kang den karepaken bihi kalawan khobar opwal amru perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi ila akhirih. Bahwa kemarin yang empat permasalahan tentang isi dalam Al-Quran berkaitan dengan lafaz, ada empat kemarin yang sudah dijelaskan bahwa ada lafaznya lafaz am dengan tujuan umumnya, lafzul amun yuhmalu ala umumi, dan yang kedua ada lafzul khusun yuhmalu ala khususi, lafaznya khos tertentu dan memang tujuannya untuk khusus. Ada juga lafzun amun, lafaznya am tapi yuradu bil khusus, ditujukan untuk khusus, digunakan untuk khusus. Dan yang keempat lafzun khusun yuradu bil umum, lafaznya khusus tertentu tapi yang dimaksud atau digunakan untuk umum. Itu yang dimaksud dengan hadhihi yang empat kemarin. Nah itu yang empat itu dalam Al-Quran ternyata ada dua. Yang pertama mustad'i bi'abilau bisighatil amri, yang digunakan untuk satu tuntutan atau perbuatan itu memang bisighatil amri, kalimatnya kalimat perintah. Ya kalau yang itu sudah tidak ada masalah, artinya kita sebagai santri, sebagai ya katakanlah yang awam juga ya udah mengerti karena memang itu lafaznya perintah dan digunakan untuk perintah juga gitu. Seperti kemarin kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu khudz lafaznya lafaz amar, berarti kalamnya kalam insya. Nah ini yang kedua, ada juga ayati bisighatil khabari yuradu bil amru. Ya kalau lihat dalam segi lafaznya lafaz khobar bisa dikatakan kalam khobari, tapi dimaksud dengan tapi yang dimaksud adalah amru, satu perintah. Nah ini yang jadi masalah. Perlunya kita istilahnya apa? Perlunya kita istilah mengikuti mujtahid, mengikuti para alim ulama ijtihad. Kenapa? Karena memang seperti tadi gitu, kok lafaznya lafaz atau segatnya khobar tapi ini tujuannya amar sebagai perintah. Nah, maka yang tahu persis maksud tujuan dari ayat-ayat tersebut dalam nas Al-Quran itu adalah para sahabat, terus diikuti dengan khulafaur rasyidin, sahabat yang empat, diikuti dengan imam yang empat, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka di sanalah kita harus bermadhab. Kalau kita bermadhab, insya Allah berarti ilmunya atau mata rantai keilmuannya itu adalah nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau lihat dalam fikih penjelasan dalam tentang
ikut bermadhab kepada salah satu dari madhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ternyata Imam Hanafi itu ikutnya kepada manhajnya Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama Imam Hanafi, karena Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah, artinya berarti usia 70 tahun. Yang pertama mazhab adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ikut manhajnya Imam atau sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki ini ikut madhabnya atau manhajnya yaitu Umar bin Khattab, yang mana Imam Maliki ini adalah sebagai mujtahid yang kedua di usianya, yaitu karena lahirnya Imam Maliki ini lahir tahun 93 dan wafat 179, berarti usianya 86 tahun, ikut manhajnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan yang ketiga Imam Syafi'i. Yang ketiga karena lahirnya di tahun 150 Hijriah dan wafat 204, artinya berarti usianya 54 tahun. Ini ikut manhaj Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali ini lahir tahun 164, wafatnya 248, berarti usianya 84 tahun. Ini ikut manhajnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Jadi kalau kita ikut dalam Al-Quran, ikut para mufassir, kalau dalam fikihnya ikut para madzhab, itu berarti kita insya Allah ilmunya, mata rantai keilmuannya itu adalah bersambung, sanadnya betul, punya guru, kita dari guru, guru kita dari gurunya, dari sampai para itu yang namanya para madzhab, ashabul madzhab, dan terus kepada tabi'in, para sahabat. Nah itulah sampai Rasulullah SAW. Ternyata di sini juga kenapa kalapannya kalau tinjauan dari segi lapan atau sigotnya sigot kalam khobari, tapi yang dimaksud dengan kalam khobari, sigot khobari itu adalah yuradu bil amru, yang dimaksudnya adalah satu perintah. Salah satu contoh diantaranya seperti dalam ayat Al-Quran, ulama beda pendapat, bahkan ada 3 pendapat gitu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Wal walidatu, ibu-ibu, yurdina auladahunna, yang menyusui anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun yang penuh, 2 tahun penuh yang sempurna. Nah di sini para mufassir ada 3 pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa menyusui itu harus 2 tahun. Kalau tidak 2 tahun, kurang dari 2 tahun itu dosa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kan itu kan kalamnya kalam khobari. Tapi memang kalamnya kalam khobari, tapi tidak dimaksud di sini adalah yuradu bil amru. Yang dimaksud adalah perintah. Menurut satu ulama ini di dalamnya ada perintah. Kalau istilahnya, kalau bukan untuk perintah, maksud tujuannya apa Allah mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain, walaupun dengan sigat khobar, tapi di dalamnya ini adalah satu perintah gitu. Itu berarti hukumnya wajib gitu. Haulaini kamilain itu hukumnya wajib, satu ulama. Dan yang kedua itu hukumnya sunnah gitu, karena dengan lapan khobar bukan lapan aman, jadi menunjukkan sunnah. Ya kalau sempurna
kalau ingin mendapatkan pahala ya harus 2 tahun kamilain penuh gitu. Bahkan yang ketiga ada juga yang mengatakan itu adalah hukumnya ibahah, diperbolehkan karena atau wenang lah. Karena di sini kan dalam lanjutan ayatnya di mana yutim marodho'ah 2 tahun penuh itu bagi orang yang ingin menyempurnakan rodoah, menyusui. Jadi, nah di sini sudah ada 3 pendapat, termasuk pendapat yang pertama bisighatil khobar yuradu bil amru, sehingga memang di sini lapan wal walidat ila akhirih sighat khobar, tapi yang dimaksud dengan amar. Itu salah satu contoh. Dan selanjutnya wa kadzalikal mustadi tarkau himayat ya bisighatil nahyi wa kadzalika laniku kaya mengkono ayat al mustadi bihaqqi lahu bisighatil amri al mustadi utawi wong kang narik wong kang ngajak tarkau ing ninggalaken mustadi iku himayat ya anak kalane nekani sapa mustadi bisighatin nahyi kalawan sigat nahyi, artinya larangan. Wa himayat ya lan anak kalane ayat nekakan sapa mustadi bisighatil khobari kalawan sigat khobar, kalam khobari yuradu kang den karepaken bihi kalawan segat khobar opwan nahyi larangan. Setelah tadi mu'alif menjelaskan bahwa dalam 4 permasalahan dalam Al-Quran ada secara langsung perintah itu dengan segat amar, ada juga memang perintah tapi memakai segatnya segat khobari. Jadi kalam khobar, tapi tujuan adalah insya-nya, artinya satu perintah. Nah di sini begitu juga tentang larangan. Tentang larangan pun perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan imma iyati bisighatin nahyi kadang-kadang berbentuk nahi. Ya memang kadang-kadang atau memang kebanyakan. Satu larangan Allah Subhanahu wa taala dengan memakai segatnya itu segat nahi, segat larangan gitu. Ya udah jelas lah kayaknya kalau begitu mah. Tapi yang selanjutnya wa imma yati bisighatil khabari yuradu bin nahyi. Memang itu kalam itu di dalamnya suatu larangan, tapi dalam sighat atau dalam kalamnya kalam khabari. Jadi memakai kalam khobari tapi tujuan an-nahyu untuk melarang. Nah itu juga jadi masalah nantinya. Artinya perlu kita bahwa benar-benar punya guru, benar-benar kita harus mengaji dulu, tidak boleh mengartikan dari Al-Quran itu dengan pendapat sendirinya gitu. Nah, jangan-jangan atau dikhawatirkan termasuk man basarul Quran biro'i falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengartikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendirinya tanpa guru, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap untuk menempati di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi berarti pada wakadzalikal mustadi ila akhirih, begitu pula perbuatan yang harus ditinggalkan oleh kita sebagai umat manusia, kadang-kadang secara lapar berbentuk nahi atau larangan. Ada juga yang memakai dengan kalimat perintah tapi tujuan untuk atau dipahami dengan untuk suatu larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atat hadhil alfadhu wa idza atat lam tatkala maka opo hadhil alfadhu kila piro-piro lapan bihadis yagi kalawan ikila piro-piro seigat Fahal yuhmalu mangkana taden pikula kenata waden tafsiri lah arti mah. Fahal yuhmalu mangkana taden tafsir opo istida'aul fili ngajak-ngajak pagawean narik pagawean biha kalawan hadis yang alal wujubi ngatase wajib
au ala nabiat au ala nabiat wa ing atase sunah ala masa yuqalu ing atase barangkang dan ucapakan apa ma fi haddil wajibi ing dalam palanggaran wajib wal mandubi lan mandubi ilaihi lan kang den sunatakan opo ilaihi alias an-nadbu sunah au yutawaqqafu atawa dan kadagaken opo istida'ul fili hatta yadula sehingga yang nuduhaken opo dalil ala hadihi mengatasi salah sewijine wujub lan mandub ilaih ala hadihi mengatasi salah sewijine wajib lan mandub ilaih bihi iku tetap ing dalam jawabane bainal ulama ing dalam antarane pira-pira wong alim khilafun madhkurun utawi persulayaan kang wis den tutur bi kutubi usulil fikih ing dalam pira kitab usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tatadil alfaz tentang pergunaan bentuk kalimat perintah seperti itulah yang menjadi pembahasan para ulama. Di sini dalam kitab Bidayatul Mujtahid para ulama membahas tentang penggunaan kalimat-kalimat perintah, tentang kalimat-kalimat perintah yang tadi bihati syalhi itu juga. Jadi satu perintah, kalimat perintah digunakan untuk perintah gitu. Tidak cukup seperti itu saja, belum beres, belum kelar ya. Maka selanjutnya falyumalus tidak fili bi alal wujub ala nabi. Apakah memang satu perintah dengan sigot amar itu apakah ditafsirkan untuk melaksanakannya itu berkonotasi wajib ataupun an-nabi sunnah? Nah, tadi kan kayaknya perasaan kita sudah jelas bahwa satu perintah itu ada dua, ada dengan sigot amar, ada juga dengan sigotul khobar yuradu bil amru gitu. Kayaknya sudah jelas, ternyata belum. Kenapa? Karena satu perintah pun apakah mengarah kepada wajib ataupun kepada sunnah. Nah, itu jadi masalah. Ini bagaimana? Nanti akan dijelaskan di depan gitu. Maka kalau kita membaca mukadimah terlebih dahulu, insya Allah tidak istilahnya akan terkejut di depan di satu permasalahan diisi kitab Bidayatul Mujtahid, karena sudah diawali dalam mukadimah. Nanti di depan jangan istilah kaget, karena walaupun lafadznya wajib kalau segotnya segot amar ataupun segotnya termasuk apalagi yang khobar tapi dipahami dengan amar, itu belum cukup, karena apakah perintah itu menunjukkan wajib ataupun sunnah, sebagaimana nanti pembahasannya akan diterangkan, dibicarakan pada babnya tertentu, yaitu tentang haddil wajib wal mandub, tentang definisi wajib dan mandub. Nah, itu diantaranya. Ayu tawaqqafu ila akhirih, atau memang seseorang tidak bersikap dulu menunggu ditemukannya dalil yang memperkuat. Nah, ini jadi apakah menunjukkan wajib, apakah menunjukkan sunnah, ataupun diam. Artinya menunggu dalil-dalil yang menunjukkan bersikap itu, ditemukan dalil itu sebagai mengarahnya kepada kemana gitu. Nah, itu diantaranya, sehingga pendapat-pendapat seperti itulah yang menjadi lapangan pembahasan ilmu
usul fikih. Maka sudah diawali kalau di sini ya, insya Allah nanti pada babnya akan lebih jelas, lebih lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalikal halu fi siyaqin nahi. Wa kadzalika laniko kaya mengkono istid'aul fi'li al-halu tawi tingkah fi siyaqin nahi dalam piro-piro segat larangan. Hal tadulu anata nuduhakeun opo siagun nahli alal karohiyati ing atase sebangsa makruh awi tarimi atawa haram. Aula tadulu atawa uranana nuduhakeun opo siagun nahi ala wahidin ing atase kang suwiji minuma saking karohiyah lan tahrim. Minhuma saking karohiyah lan tahrim fihil khilaful madhkur aidan fihi tetapi dalam jawab al khilaful madhkur utawi persulayaan kang wis den tutur aidan halimali. Nah, kalau tadi membahas tentang satu perintah, bagaimana dalam satu larangan. Wa kadzalikal hal fi siyaqin nahi. Masalah juga sama terjadi pada bentuk larangan, bentuk nahyi itu. Hal tadullu ala karohiyah awit tahrim. Bentuk ini menunjukkan pengertian hukum haram atau hukum makruh. Nah, kan kita tahunya bahwa itu dilarang oleh Allah berdasar Al-Quran. Surat ini ayat sekian Allah mengatakan di sana ada kalam nahi, sighat nahi, sebagai larangan. Oh, berarti tidak boleh. Jadi tidak cukup dengan bahwa itu suatu larangan tidak boleh. Nah, usul fikih akan mengatur tidak bolehnya itu apakah jadinya haram atau makruh gitu. Nah, aula tadullu ala wahidin minhu, ataupun memang masalah itu juga masih diperselisihkan di kalangan para ulama sehingga tidak berakibat apa-apa, apakah tidak terhadap mengarah kepada makruh atau haram gitu. Yang dimaksud aula tadullu ala wahidin minhuma, atau malah tidak berakibat hukum apa-apa gitu. Nah, nanti di depan pada kitab ini akan dibahas sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'yanu allati yata'allaqu bi alaka muhimma yadullu 'alaiha bil lafdin yadullu 'alaiha ala ma'nan wahid faqat. Wal a'yanu lan utabiru ain allati yata'allaqu kang gumantung biha kalawan alati. Opo ala kamu piro-piro hukum iku himayadullah anak kalane nuduhakeun opo lapan ain atau dalil lah. Dalil alaiha ing atase ayan bilabdin kalawan lapan ya dulu kang nuduhakeun opo lapan alaiha ing atase ayan alamanan wahidin ing atase mana kang suwiji pakota bloko wa utawi labdun ya dulu alaiha alamanan wahidya iku alladhi yoropu kang den kenakina waruhi opo alladhi pisonati usul fikih ing dalem kalangan usul fikih ahli usul fikih bin nasi kalawan dalil nas bin nasi kalawan dalil nas. Terkadang masalah-masalah yang menjadi objek hukum itu menggunakan suatu kata yang hanya mempunyai satu arti dan satu pengertian. Ada satu sirat, satu lapan, satu lapannya cuma satu menerangkan tentang hukum, menggunakan untuk hukum ya memang hukumnya juga satu gitu. Ya, yang seperti itu ya disebut dengan nas.
dengan nas Al-Quran. Nas Al-Quran, jadi artinya nas itu adalah satu dalil yang menunjukkan pada satu hukum tanpa perbedaan. Itu adalah dengan nas Al-Quran. Wala khilafalan orana persulayaan iku tetap biwujubil amali ing dalam wajib ngamalakan bi kalaban nas. Ya kalau sudah ada dalam nas Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi, sudah tidak diperbincangkan lagi, tidak dipermasalahkan lagi biwujubil amali bihi. Ya itu wajib kita amalkan, kita ikuti dan amalkan. Karena alladzi yurabu fi sona'ati usul fikih bin nasi, yaitu tadi nas. Tanpa ada perselisihan yang sudah jelas, tanpa ada perbedaan tentang wajibnya mengamalkan terhadap nas Al-Quran, terhadap nas itu. Wa imma yadul alaihi bil abdin wa imma yadul lan anakalane tanudha kana podalil alaiha ingat asayan bila abdin kalawala pada dulu kang nuduhaken apa lapat al-aksaro ingat ase kang leuwih akeh men manan wa idin saking mana kang suwiji. Ya kitu deui, kadang-kadang menggunakan kata-kata yang mempunyai arti ya dulla alaiha bil abdin ya dulu ala aksaro min manan wahid. Berarti mempunyai arti yang banyak, tidak cuma sekedar satu pengertian satu arti, tapi banyak. Nah itu wala khilaf wa imma ayadul alaihi bil abdin yadu ala aksara min ma'nan wahid. Kalau tuduhnya ya dulu ala maknan wahid itu jelas disebutkan nas, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada juga ya dulu alaiha bil abdin, tapi ya dulu ala aksara min ma'nan wahid. Ada lapan yang menunjukkan lebih dari satu arti dari lapan itu. Nah itu bagaimana? Inilah kajian atau jawaban yang sudah ada dalam kitab ini, Bidayatul Mujtahid di sana di depan. Ini kan baru mukadimah gitu kan. Wa hadza qismani man takuna dalalatuhu ala tilkal ma'ani bisawa wa hadhihi lanutawi kilaiki aksaru min ba'din kismani rong bagian iman takuna nakalane entana opo dalalatuhu kang nuduhaken hadza ala tilkal ma'ani ingatase mengkono piro-piro mana bisa wa ikalawan pada wa utawi as-sawai yang maknanya sama iku alladhi yurabu alladhi kang yurabu kang den kena yurabu den kena yurabu alladhi fi usulil fiqih ing dalam usul fikih bil mujmali kalawan dalil mujmal. Nah, mulai nih ada lagi temuan atau ada lagi permasalahan yang baru muncul ditemukan dalam mukadimah ini. Nanti di depan akan membahas tentang mujmal tuh. Maka kalau kita membaca mukadimah insya Allah akan efektif gitu. Karena mukadimah itu adalah satu gerbang untuk memasuki berbagai macam permasalahan, berbagai pendapat, berbagai ikhtilaf di sana, dan termasuk akan diterangkan tentang yang namanya mujmal. Wala khilafalan orana sulayaan ikut tetap fi anawin dalam satu kelakuan ikula yujibu ora majibakan opo mujmal hukman ing hukum. Wahadihi kismani. Tadi yang telah dibicarakan
tadi kan ada yang lapan satu, ada artinya satu, lapannya satu tapi mananya banyak dan seterusnya. Nah di sini terbagi dua bagian. Apakah ada yang dalalah menunjukkan makna itu sawa, artinya sama. Jadi lapannya itu tapi maknanya ada yang sama, ada kesamaan dalam lapan gitu. Dalam arti, dalam makna. Yang sebagaimana alladzi usul fikir yaitu disebut dengan mujmal. Kalau ada lapannya satu tapi maknanya ada lebih dari satu, itu namanya mujmal, dalil mujmal. Dalil mujmal itu biasa bisa dijadikan, kalau dalilnya masih mujmal, bisa itu dalil untuk dalil jadi referensi, jadi dasar dalil masalah A. Bisa juga dipakai dalil masalah B. Bisa juga dipakai dalil masalah C. Oh, itu berarti dalilnya dalil mujmal. Wala khilafa fi annahu la yujibu hukman. Jadi kalau memang lafal ini terbagi dua ya. Pertama, lafal itu menunjukkan arti dan pengertian yang sama. Dalam usul fikih disebut dengan lafaz mujmal. Jadi lafaz mujmal yang arahnya nanti dibahas lagi, mujmal ada apakah zahir ataupun muhtamil, itu selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini pembahasan muqaddimah bagian keempat cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.